Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah taala nikmat umur yang panjang, kesehatan badan yang alhamdulillah kita dipertemukan dengan hari raya yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, mensyukuri nikmat umur yang panjang dan nikmat yang lainnya kita pergunakan dalam berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita dibukakan Allah Ta'ala untuk mencintai Rasulullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah, dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti dan berkenan memberi kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit kita mengulang kembali tata cara sholat Idul Adha. Sebenarnya sholat Idul Adha dan sholat sunnah lainnya itu lebih kurang sama saja dengan sholat sunat 2 rakaat lainnya. Cuma ada perbedaan sedikit sunnah-sunnah. Ketika rakaat pertama kita disunatkan sebelum membaca suratul Fatihah kita takbir 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua takbir 5 kali selain takbiratul intikal. Untuk lebih lanjutnya kita dari awal dari niat kalau kita sebagai makmum usalli sunatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah di dalam hati kita hadirkan niat kasat ta'artainnya, sengaja aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Lalu ketika sudah qiyam, lalu kita membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya sampai selesai. Baru takbir 7 kali. 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan diselang-selangi antara takbir dengan takbir pertama kedua itu dengan membaca baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1 kali saja. Kemudian terus Allahu Akbar berarti baqiyatus salihatnya kalau takbirnya 7, baqiyatus salihatnya 6 karena dia hanya antara takbir dengan takbir. Sesudah takbir yang ke-6 Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, lalu sudah takbir ke-7 tidak lagi kita membaca baqiyatus salihat, langsung imam membaca suratul Fatihah. Kita si makmum cukup mendengarkan dulu bacaan imam Fatihah imam. Ketika imam baca ayat lalu baru kita baca Fatihah di belakang. Kemudian rukuk seperti biasa, i'tidal, sujud pertama duduk antara 2 sujud, sujud kedua dan bangkit lagi untuk rakaat yang kedua. Maka ketika bangkit itu disebut takbiratul intikal. Ini belum dihitung takbir yang 5. Sesudah berdiri tegak lurus, berdiam sekedar tumakninah, baru kita takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan membaca baqiyatus salihat antara takbir dengan takbir. Kalau takbirnya 5 kali berarti baqiyatus salihatnya 4 kali. Jadi takbir baqiyatus salihat terus. Nah, sesudah takbir yang kelima tidak lagi baqiyatus salihat dibaca, cukup kita membaca Fatihah bagi imam, si makmum dengarkan dulu seperti biasa. Lalu sesudah imam baca ayat baru kita baca suratul Fatihah dan seterusnya. Seperti biasa rukuk, i'tidal dan sampai tasyahud akhir. Cuma ketika imam kemungkinan umpamanya lupa ketika rakaat pertama lupa membaca takbir yang 7, maklum mungkin
tidak ingat, maklum manusia tempat khilaf dan salah, maka tidak perlu ditegur karena itu perkara yang sunnah. Seandainya imam tidak membaca takbir yang 7 pada rakaat pertama, takbir yang 5 kali pada rakaat kedua, maka tidak perlu ditegur karena itu perkara yang sunnah. Seandainya pernah kejadian di masjid, bukan di masjid di Temilahan ini, imamnya lupa baca takbir yang 7, langsung Fatihah. Rupanya ada makmum yang menegur di belakang. Allahu Akbar, sudah baca kita langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada salah orang makmum yang menegur, Subhanallah. Lalu imam tadi diteruskannya dulu. Lalu tambah nyaring menegurnya, Subhanallah katanya. Jadi takutan imam nih, kalau dia sarikinya aku bulikin aja. Akhirnya imamnya bebulik takbir Allahu Akbar padahal sudah terlanjur baca Fatihah, maka batallah hukumnya karena ia sudah mengerjakan pekerjaan rukun yaitu Fatihah, dibatalkannya kembali menuju pekerjaan sunnah, maka batallah sembahyangnya. Jadi umpamanya kalaulah imam lupa membaca takbir yang 7, tidak perlu ditegur, kecuali imam lupa membaca yang wajib atau rukun seperti baca Fatihah, maka perlu kita tegur, harus kita tegur. Nah, jadi intinya sholat Idul Adha ini mungkin sudah terbiasa kita setiap tahun, cuma hanya mengulang kaji saja. Terakhir sunnah Rasulullah yang perlu kita hidupkan, insya Allah sesalam Idul Adha disunahkan kita takbiran dulu sebelum khutbah. Bersalahan atau berbeda dengan Idul Fitri, karena Idul Fitri takbirnya takbir mursal sampai takbiratul ihram. Idul Fitri tidak disunahkan lagi takbiran. Berbeda dengan Idul Adha ini, maka sesudah salam sebelum khutbah kita takbiran dulu 3 atau 4 kali bertakbiran, baru kita sambung khutbah. Kemudian selesai kita pulang daripada Idul Adha ini disunahkan, ini sunnah Rasulullah, rujuan jihaban wa rujuan bitarikin akhar, pergi dan pulang itu bitarikin akhar, jalan lain kalau bisa, supaya apa? Yashhuda tariqani, supaya jalan yang kita lewati itu jadi saksi. Karena kalau kita pergi dari jalan itu dan pulang jalan itu kembali, maka saksinya itu aja. Tapi kalau kita jalan pergi lain, pulang lain, maka saksinya berbeda-beda. Maka rumput, batu, kayu yang kita lewati, dia jadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi bagus kita pergi dan pulang jalan lain. Kemudian silaturahminya mungkin rumah yang kita lewati lain-lain lagi orangnya, sehingga pahala silaturahmi lebih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة العيد الأضحى رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من إقامة الصلاة. Rapatkan dan luruskan shaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nawaitu lillahi ta'ala. Usalli sunatan li'idil adha raka'ataini ada'ani. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Allahu akbar tawasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika amartu. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula.
Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana lakal hamdu wa jibna rafa'ani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنت حياة المباركات والصلوات دائما. السلام عليك يا إبراهيم. السلام علينا وعلى عبادنا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم بر لي ما قدمت وما أخرت وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا أهل التقوى أهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذاكر ذاكرين توب علينا توبة نصوحا وزدنا بفضلك نورا وزهورا وضوء يا أرحم الراحمين. اللهم يا منيس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم أن تقضي حاجاتنا وخصوصا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزدوا يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه وعظموا حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر واستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. واستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. واستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 الله أكبر
Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal amtar. Wa ashkuruhu ala mutaradi fi fadlihil midrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdala man hajja wa tamar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari raya ini, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat umur yang panjang sehingga kita dipertemukannya lagi dengan hari yang mulia ini. Syukur alhamdulillah, kita masih diberinya kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan kita isi sisa-sisa umur kita ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah untuk bekal kita menuju alam akhirat. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak mengucapkan takbir dengan selalu membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, sehingga tertanam kuat di dalam hati kita akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Hanya Allah yang patut kita agungkan dan kita besarkan. Sedangkan yang lain daripada Allah, apapun bentuknya dan wujudnya, pada hakikatnya adalah kecil, hina, baik itu berupa harta, pangkat, jabatan, dan seluruh kemewahan dunia. Kesemuanya itu tidak ada nilainya, tidak patut kita sombongkan, tidak patut kita banggakan, dan juga tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan mulia atau tidaknya seseorang. Kalau harta menentukan kemuliaan seseorang, niscaya Qarun lebih mulia daripada Nabi Allah Musa. Kalau seandainya pangkat kedudukan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, mestilah Namrud lebih mulia daripada Nabi Allah Ibrahim. Tetapi yang membuat seseorang mulia di sisi manusia lebih-lebih lagi di sisi pandangan Allah tidak lain hanyalah ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya sampai saat ini masih diingat-ingat sejarah kehidupannya. Tetap disebut-sebut keharuman namanya, selalu diceritakan dan diikuti perjalanan hidupnya, bahkan dijadikan sebagai rangkaian ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan juga ibadah kurban. Beliau mulia bukan karena banyak harta,
Tetapi di antaranya karena banyaknya harta yang dikorbankannya di jalan Allah. Karena bahwasanya harta itu dikorbankannya di jalan Allah atas dasar takwa kepada Allah. Sayyidina Umar bukan karena keberanian dan kekuatannya yang dimilikinya yang membuat beliau mulia, tetapi karena kekuatan dan keberanian itu yang digunakannya untuk membantu membela agama Allah. Sayyidina Utsman bukan semata-mata jabatan dan harta yang mengangkat derajat dan kemuliaannya, tetapi karena keikhlasannya menggunakan kedudukan dan hartanya yang disumbangkannya untuk membantu dakwah Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali, pemuda yang cerdas dan pintar, mendapatkan keredaan dan kemuliaan daripada Allah, di antaranya karena beliau mencurahkan ilmu pikirannya atas kejayaan ilmu agama Allah. Oleh karena itu, kita gunakan potensi yang ada pada diri kita, kelebihan yang kita miliki untuk agama Allah, baik itu berupa harta, pangkat, jabatan, keahlian, kepintaran, dan apapun yang kita miliki, dimanfaatkan sebagai modal kita untuk bertakarrub kepada Allah dengan menggunakannya, mencurahkannya untuk agama Allah, sehingga kita memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah, kedudukan yang mulia di sisi Allah, yaitu takwa, baik mulia di dunia, lebih-lebih lagi mulia di negeri akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi di hari Idul Adha ini, ada satu amalan yang paling disukai Allah apabila kita mampu melaksanakannya, yaitu ibadah kurban. Dan kesempatan ini bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam," tidak ada suatu amalan seorang anak cucu Nabi Adam yauman nahar, pada hari raya ini, min amalin, daripada suatu amal ibadah, ahabbu ilallahi ta'ala, sangat dicintai kepada Allah, min arakatid dam, adalah menumpahkan atau menyembelih binatang kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya binatang korban tersebut akan datang pada hari kiamat nanti, bikuruniha wa azlafiha, lengkap dengan tanduknya dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqau minallahi bimakanin, darah binatang korban yang akan jatuh menjadi tempat kemuliaan di sisi Allah, qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum ia jatuh ke permukaan bumi. Fatibu biha nafsa, maka gemarkanlah oleh kalian akan berkorban. Rawahu at-Tirmizi wal Hakim, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Hakim. Dan binatang yang kita korbankan akan didatangkan di hari kiamat nanti, dijadikan sebagai kendaraan kita di padang mahsyar nanti untuk menuju atau melewati siratul mustaqim, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azimu dahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Azimu, perbesarlah, persembahkanlah binatang korban kalian, fa innaha, bahwasanya ia, ala siratil matayakum, ketika menyeberang siratul mustaqim, menjadi kendaraan kalian. Dan pada riwayat lain juga disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal adhiyata minal a'malil munjiyat, ketahuilah oleh kalian bahwasanya berkorban itu termasuk amalan penyelamat, yuntunji sahibaha, menyelamatkan pemiliknya, min syarrid dunya wal akhirah, dari kejahatan dunia dan akhirat. Dan banyak lagi kelebihan dan keutamaan ibadah kurban yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebaliknya, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang kaya
dan mampu, tetapi tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Karena sifat bakhilnya, enggan untuk berkorban dan bersedekah kepada fakir miskin. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Maka siapa yang mempunyai keluasan daripada rezeki, falam yudahi, tetapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan kalimat musallana ini adalah telaga Kausarnya Rasulullah SAW. Maka orang itu tidak diperbolehkan mendekati telaga Kausarnya Rasulullah SAW. Bahkan lebih keras lagi, Rasulullah SAW menegaskan ancamannya, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki berlimpah, falam yudahi, tidak mau berkorban, enggan untuk mengorbankan hartanya, falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan, tapi tidak mau berkorban sampai akhir hayatnya, maka silahkan pilih ketika matinya seperti orang Yahudi atau seperti Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Berlindung kita daripada hal yang demikian. Karena sifat bakhillah yang ada di dalam diri seseorang yang menegah ia untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah. Karena sifat kikir yang diturutkan yang menyebabkan ia menjadi tamak terhadap dunia yang akhirnya membinasakannya. Sebagaimana telah digambarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Iyyakum wasyuhha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh." Jauhi olehmu sifat kikir, maka bahwasanya kebinasaan yang menimpa umat-umat terdahulu sebelum kalian karena sifat bakhil atau kikir yang diturutkan. Sebaliknya, orang pemurah akan dekat dengan Allah dan disenangi manusia bersalahan. Sebaliknya, orang yang bakhil. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. "As-sakhiyu qaribun minallah." Orang yang pemurah akan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, akan didekati manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah. Ba'idun minan nar, dan jauh daripada api neraka. Dan sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, orang yang kikir jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, dijauhi manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surganya Allah. Qaribun minan nar, sebaliknya dekat dengan neraka. Al-jahilu sakhi ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Orang yang tidak banyak ilmunya tetapi pemurah, ahabbu ilallah, lebih dicintai kepada Allah, min 'abidin bakhil, daripada orang yang ahli ibadah, orang alim yang kikir atau bakhil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada istrinya, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. "Ya Aisyah, qaddimi udhiyatak." Wahai Aisyah, persembahkanlah binatang kurbanmu. Wa ashhidiha, saksikanlah. Wa inna laki, bahwasanya untuk engkau, bi awwali qatratin, awal-awal tetesan darah, takturu min dammiha, yang jatuh daripada darahnya, alal ardi, ke permukaan bumi, ayyaghfira lakillahu ta'ala, bahwasanya mengampuni bagi engkau oleh Allah, ma salafa min dzunubiki, segala dosa yang telah terdahulu. Qalat ya Rasulullah, lalu Siti Aisyah bertanya, alana khasatan amlil mu'minina amah, apakah ini fadilah, keutamaan khusus bagi kami atau seluruh umum kepada seluruh muslimin? Faqala alaihi salam, Rasulullah SAW menjawab, bal lana walil mu'minina ammah,
bahkan untuk kita dan seluruh kaum muslimin secara umumnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan, diberi taufik dan hidayah serta diberi kemampuan untuk bisa berkorban, karena banyak sekali fadilah dan keutamaan ibadah kurban yang kita lakukan. Suatu hari, suatu ketika pernah Nabi Allah Daud bertanya kepada Allah mengenai kelebihan bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Diriwayatkan daripada Imam Wahab bin Munabbih annahu qala, bahwa saya berkata, anna Daud alaihi salatu wassalam qala, Nabi Daud berkata, ilahi wahai Tuhanku, ma sawabu man dhahya, apa saja pahala atau fadilah yang didapatkan orang yang berkorban, wahai Tuhanku. Qala, lalu Allah menjawab, sawabuhu an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadihi asra hasanatin, bahwasanya balasannya akan aku beri tiap-tiap helai daripada jasadnya asra hasanatin, 10 lipat kebaikan. Wa amhu anhu, dan akan kuhapuskan daripadanya asra sayyiatin, setiap helai merupakan 10 kejahatan. Wa arfa'u lahu asra darajatin, dan aku angkat ia baginya 10 derajat setiap helai daripada bulunya. Walahu bikulli sya'ratin, yang setiap helai daripada bulunya pula qasrun fil jannah, akan dibangunkan istana atau rumah di dalam surga. Wa jariyatun minal huril ain, lengkap dengan pembantunya daripada bidadari. Wa murakkabun min zawatil ajrihah, dan dijadikan kendaraan yang memiliki sayap, khutuha maddal basar, langkah kakinya secepat jauh mata memandang. Yarkabuha ahlul jannah, yang akan menaikinya, menunggangnya oleh ahli surga. Fayatiru biha haitsu yasha, maka ia akan terbang ke tempat mana saja yang ia kehendaki. Amma alimta ya Daud anna dhahaya hiyal mataya wa tarfa'ul balaya yaumal qiyamah, tidakkah engkau ketahui wahai Nabi Daud bahwasanya kurban itu dijadikan kendaraan baginya dan akan menolakkan bala pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun yang kita miliki di dunia ini, baik itu berupa harta, pangkat, jabatan, ilmu, tenaga, keahlian dan lain sebagainya, hendaknya kita jadikan alat atau sarana untuk memperoleh keuntungan kita dan kebahagiaan kita di negeri akhirat yang kekal abadi nanti, dengan diarahkan atau digunakan, bahkan kita korbankan di jalan yang diridai Allah, bukan sebaliknya menjadi beban, hujjah, bahkan memudaratkan kita di akhirat nanti, karena digunakannya untuk berpoya-poya dan bermaksiat kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu dan cinta dunia yang mencelakakan. Kemudian di dalam mengorbankan harta yang kita miliki di jalan Allah, yang perlu kita perhatikan pula di dalam beramal adalah keikhlasan hati di dalam beribadah. Jangan sampai bercampur riya, sum'ah, ujub dan penyakit hati lainnya, yang kesemuanya itu bisa merusakkan, bahkan membinasakan pahala ibadah yang kita perbuat. Kalau kita ikhlas mengorbankan apa yang kita miliki dengan sepenuh hati untuk syiar agama Allah, mengikut sunnah Rasulullah, yakinlah in tansurullah yansurukum, jikalau kamu membantu agama Allah, niscaya Allah akan mendatangkan pertolongan dan balasannya. Belum lagi di akhirat, di dunia sudah Allah tampakkan keberkahannya, dan Allah akan menggantikan apa-apa yang kita korbankan untuk agama Allah dengan yang lebih baik dan sempurna. Yakinlah dengan janji Allah dan jaminannya, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wallahu a'lam bissawab. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العفو الغفور الذي جعل العيد يوم السرور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشكور المشكور. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لإزالة كل الفجور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فاتقوا الله ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وسلمنا والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك القفرة والفجرة أهل الفتنة بين المسلمين واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اللهم صل اللهم صل الله 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 الله
Allah 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 Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli Allah Allah Allahumma salli Allah Allah Allah